sudah sayang di masa, marilah kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Siapa yang mau berdoa hari ini? Ya. Oke, Aditya silakan. Ayo berdiri. Doa selesai. Baiklah, silakan duduk. Untuk memupuk rasa nasionalisme, sebelum kita mulai belajar tema 9, nanti kita akan menyanyikan dulu lagu nasional. Nah, ini adalah lagu yang akan kita nyanyikan secara bersama-sama ya. Kalian sudah tahu mengenai lagu Ibu Pertiwi? Sudah. Marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama. Dengarkan lagunya dan ikuti ya. Lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya beriman, cintamu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Itu tadi adalah lagu nasional Ibu Pertiwi. Masih tetap berdiri ya. Kita akan tepuk PPK dulu. Masih ingat tepuk PPK ya? Masih. Mari kita tepuk PPK bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Silakan duduk. Di halaman 75 ada kegiatan literasi. Nah, itu nanti berhubungan dengan materi kita hari ini. Coba dibaca dulu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca. Sudah selesai membaca? Sudah, baiklah. Itu tadi tentang kegiatan literasi kita yang ada kaitannya dengan materi untuk hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini adalah yaitu mengenai tema 9, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran 4. Di sana ada muatan terpadu PPKN dan bahasa Indonesia. Ya, baiklah. Tadi kalian sudah bernyanyi bersama-sama. Tadi nyanyi apa yang kalian nyanyikan? Ibu Pertiwi. Nah, di sana dalam penggalan liriknya itu ada apa saja yang sudah kalian tahu mengenai lirik lagu tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Coba siapa yang bisa menyebutkan salah satu penggalan lirik lagu dari Ibu Pertiwi? Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Nah, Ibu Pertiwi kita itu sedang berduka. Nah, di sana Ibu Pertiwi kita sedang berduka karena apa? Karena beliau melihat semua sumber daya alam semesta kita yang ada di Indonesia itu sudah sekarang semakin rusak oleh siapa? Oleh masyarakat, karena dia melalaikan kewajibannya menjaga lingkungan alam
Coba dibuka bukunya halaman 76. Di sana ada hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Apakah tujuan kita belajar hari ini? Tujuan yang ingin kita capai yaitu dengan membaca teks nanti dan menyimak video, kalian itu tahu, bisa nanti menganalisis dan mengidentifikasi apa saja perbedaan hak dan kewajiban kalian terhadap sumber daya alam. Nah, yang kedua yaitu dengan mengamati gambar, beberapa gambar nanti yang akan ibu kasih ke kalian, kalian bisa tahu contoh dan perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap apa? Ya, terhadap sumber daya alam dalam kehidupan hari-hari dengan penuh rasa kepedulian. Nah, itu dia ya. Sekarang, sebelum kalian mengenal materi ini lebih lanjut, ibu ada sebuah video. Dalam video ini akan menanyakan ada pencemaran terhadap lingkungan. Apa itu? Ini dia ya. Silakan disimak videonya. Indonesia. Ini adalah video tentang polusi udara. Bagaimana polusi itu mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, wind source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi panas. Yang kedua adalah non-wind source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangat penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya sebagai normal. Menemukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung maupun paru-paru, ibu-ibu hamil, kerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi perjalanan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi kendaraan. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Nah, itu tadi videonya. Itu video mengenai apa? Ayo, siapa yang bisa tahu? Mengenai tentang polusi. Polusi apa? Polusi udara. Polusi udara yang terjadi sekarang di masyarakat kita, di polusi yang terjadi di jalan raya. Pernahkah kalian lihat ada kendaraan yang mengeluarkan asap yang terlalu banyak? Benar. Bagaimana nafas kalian? Sesak? Sesak. Itu adalah salah satu kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini, di mana alam semesta kita sudah semakin rusak, sudah semakin banyak polusi yang terjadi. Karena apa? Dari permasalahan yang terjadi, yang ada di video tadi itu, kerusakan alam yang terjadi itu karena apa? Kerusakan lingkungan yang terjadi, polusi yang terjadi itu karena apa? Ya, karena kita kendaraan itu tidak menggunakan bahan bakar yang bagaimana? Yang ramah terhadap lingkungan. Nah,
menjadi milik kita? Kewajiban. Sekarang kalau kewajiban, apa itu kewajiban? Kewajiban. Ayo siapa yang bisa jawab? Silahkan angkat tangannya. Kewajiban adalah kewajiban. Ayo siapa yang masih ingat? Kita sama-sama. Kewajiban adalah segala sesuatu yang Kita taati. harus kita taati, yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya itu dia ya. Kewajiban segala sesuatu yang harus kita lakukan Dengan rasa dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Ini adalah pelajaran yang kita sudah pelajari minggu lalu ya. Nah, sekarang apa kaitannya hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam? Ya, ini adalah berkaitan dengan video yang tadi. Hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam berarti di mana kita bisa memanfaatkan apa saja? Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apa saja sumber daya alam kita? Yaitu salah satunya minyak bumi, apa lagi? Batu bara, lagi? Gas alam, lagi apa? Air, udara. Nah, itu adalah contoh-contoh sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang bagaimana akibatnya jika kita melalaikan kewajiban kita? Kita hanya memanfaatkan hak kita terhadap sumber daya alam, tapi melalaikan kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Apakah akibatnya? Sering polusi udara. Oh iya, itu adalah salah satunya. Nah, ini ada beberapa gambar. Coba cermati gambar. Ini adalah perilaku-perilaku yang terjadi sekarang di masyarakat kita, di lingkungan kita. Nah, dari gambar ini adalah bagaimana menurut kalian? Apakah ini enak dipandang mata? Tidak, itu terjadi apa? Kotor sekali. Itu terjadi di mana? Di laut kita. Banyak apa? Banyak sampah. Ya, itu ada orang juga ada manusia yang memanfaatkan hak mereka saja untuk menggali sumber daya alam yang ada di laut. Tetapi mereka melupakan apa? Kewajibannya untuk menjaga kelestarian. Iya, kelestarian dari lingkungan itu sendiri. Mereka membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang lihat gambar yang kedua. Nah, itu apa? Polusi udara. Itu terjadi di pabrik-pabrik besar biasanya ya. Apalagi itu ada gambar lautan juga. Nah, di sana ada polusi udara yang ditimbulkan. Nah, biasanya mereka kalau pabrik-pabrik itu banyak yang membuang limbah ke laut. Itu adalah perbuatan yang melanggar apa? Kewajiban kita menjaga kelestarian lingkungan laut. Misalnya sekarang ada polusi, siapa yang rugi? Masyarakat, manusianya itu sendiri yang rugi. Bahwa mereka menghirup udara yang kotor, jadi paru-paru kita bakal rusak, organ tubuh kita rusak. Nah, gambar yang ketiga. Nah, ini ada apa? Sampah yang dibakar. Itu adalah salah satunya lagi. Banyak terjadi di lingkungan sekitar. Biasanya orang-orang kalau tidak ada bak pengangkut sampah, sampahnya itu sengaja dibakar. Plastik itu dibakar menimbulkan polusi di udara. Nah, sekarang siapa yang menghirup udaranya? Manusia yang menghirup udara. Itu mengakibatkan juga kerusakan dari organ kita. Nafas kita jadi sesak, lingkungan juga menjadi kotor, polusi juga terjadi. Itu tanah kita juga polusi di sana, tidak jadi tanahnya itu kering, tandus, dia tidak subur lagi ya. Nah, dari gambar ini, dari ketiga gambar yang sudah Ibu suguhkan, sekarang apa
kegiatan yang Seperti tidak menggunakan kendaraan, menggunakan sepeda. iya bisa, bagus itu. Misalnya, kalau misalnya ada waktu luang kalian untuk jalan-jalan, bisa naik sepeda, tidak harus menggunakan motor. Karena kemungkinan kendaraan itu banyak yang bahan bakarnya tidak ramah lingkungan. Nah, itu kegiatan untuk menjaga kewajiban terhadap lingkungan itu adalah kewajiban manusia. Karena yang rugi juga nanti adalah manusia itu sendiri. Nah, yang kedua, Pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. iya, seperti yang disebutkan tadi, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Seperti yang disebutkan tadi. Yang ketiga, Menjaga keberlangsungan alam untuk dalam kebersihan sumber daya alam. iya, menjaga, melestarikan. Sekarang kalian sudahkah tadi? Nah, sudahkah tadi menjaga dan melestarikan ketersediaan sumber daya alam? Sudah. Misalnya keran airnya itu untuk menjaga dari sumber daya air kita. Misalnya kita habis cuci tangan, tadi kalian sudah mematikan keran airnya? Sudah, itu juga salah satunya ya. Nah, sekarang yang keempat, melakukan reboisasi. Untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air. Iya, bagus. Reboisasi itu apa? Siapa yang bisa jawab? Reboisasi adalah penanaman hutan kembali, penanaman pohon yang kita harus lakukan di hutan-hutan yang gundul. Sekarang ini sudah ada banyak bangunan yang ada di masyarakat. Nah, berarti bangunan itu kan ada kayu yang dipakai. Kayunya itu diambil di mana? Di hutan. Di hutan. Berarti hutannya itu kayunya banyak ditebang pohonnya. Pohonnya itu gundul mengakibatkan terjadi banjir, longsor, nah tandus. Nah, misalnya tidak ada banyak pohon di sekitar kita, jadi ketersediaan sumber air itu menjadi berkurang. Nah, itu akibatnya. Sekarang menggunakan energi alternatif. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, menggunakan energi alternatif. Misalnya, sekarang sudah ada cahaya matahari. Perlukah kita menyalakan lampu di siang hari? Tidak. Tidak. Kita membuka jendela untuk dapat Sinar matahari. sinar matahari. Jadi lingkungan kita tetap menjadi terang. Ya, itu adalah salah satu contohnya kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Ini adalah hak kita. Berarti yang sudah Ibu sebutkan tadi, selain juga kita menjaga kewajiban, kita menjaga kewajiban kita terhadap sumber daya alam, otomatis nanti bagaimana? Kita mendapatkan hak dari sumber daya alam itu sendiri. Berarti kita bisa memanfaatkannya. Contoh, kita menjaga kewajiban kita melestarikan lingkungan di laut, tidak membuang sampah ke laut. Berarti di sana nanti ada banyak apa? Banyak ikan, sehingga nelayan itu bisa menangkap ikan lebih banyak. Ya, itu adalah salah satu contohnya. Berarti yang bisa memanfaatkan itu nanti adalah manusia dari lingkungan itu sendiri. Jika kita tetap menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Nah, itu adalah ya. Sekarang, nah untuk hari ini, agar kalian tahu lebih banyak apa saja perilaku dan apa saja contoh-contoh yang terjadi di lingkungan masyarakat kita untuk memanfaatkan sumber daya alam, untuk menjaga kewajiban terhadap sumber daya alam. Kita akan ada kegiatan bermain peran dulu. Nah, sebelum nanti kalian terjun untuk mewawancarai teman kelompok lain. Nanti Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Nah, di 3 kelompok itu nanti kalian akan bermain peran. Nah, ini adalah tujuan yang ingin kita capai. Nah, nanti dengan mengamati video, Ibu akan memberikan kalian video mengenai teknik wawancara. Sebelumnya, kalian sudah melakukan kegiatan wawancara, tetapi kalian masih susah
kegiatan wawancara. Yang kedua, dengan nanti kalian berwawancara bersama teman kelompok kalian mewawancarai teman kelompok lain, kalian akan tahu informasi lebih banyak lagi mengenai perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan apa? Hak dan kewajiban terhadap lingkungan terhadap sumber daya alam. Nah, nanti kalian akan bisa mempresentasikan kegiatan wawancaranya ke depan ya. Itu nanti tujuan pembelajaran kita. Nah, ini adalah video yang akan kita simak sebelum nanti kalian membuat kalimat pertanyaan untuk wawancara. Ini ada teknik bagaimana membuat kalimat pertanyaan yang benar ya. Silahkan disimak. Silahkan disimak videonya ya. Terdengar jelas suaranya? Terdengar. Baiklah, silahkan disimak. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi cara membuat pertanyaan wawancara, kalian harus tahu terlebih dahulu pengertian dari wawancara itu sendiri. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Nah, anak-anak, sekarang kita langsung ke materi ya. Cara membuat pertanyaan wawancara. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah: 1. Menentukan tema atau topik wawancara. 2. Memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya. 3. Menyusun pertanyaan wawancara. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita latihan membuat pertanyaan wawancara. Perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, sebelum membuat pertanyaan wawancara, kita harus menentukan tema. Nah, dari gambar itu, tema apa ya yang tepat? Yaps, tema yang tepat adalah cara merawat hewan peliharaan. Setelah menentukan tema, maka selanjutnya adalah memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya dan diikuti dengan menyusun pertanyaan wawancara. Yang pertama, fungsi penggunaan kata tanya apa? Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh kalimat pertanyaan yang sesuai dengan kata tanya apa adalah: apa hewan yang Bapak pelihara? Yang kedua, fungsi penggunaan kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah: berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah: siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kata tanya di mana
informasi. Sekarang ada bicaranya. Misalnya kalian mau bertanya sesuatu. Bapak, apakah Bapak tahu mengenai kejadian banjir yang terjadi semalam? Nah, itu nadanya. Kalian tidak boleh ngomong, Bapak, tahu kejadian yang kemarin, Bapak? Nah, itu salah ya. Itu dia nadanya terkesan marah-marah. Boleh ya. Terus ada. Nah, sekarang metode wawancara apa saja? Yang pertama tadi menentukan tema, yang kedua membuat pertanyaan yang berkaitan dengan tema. Jangan jauh-jauh. Sekarang temanya adalah mewawancarai bagaimana cara merawat kebun yang baik. Tapi kalian itu pertanyaannya bagaimana cara membersihkan kelas. Sudah salah. Berarti sudah di luar tema ya. Nah, itu tadi. Yang ketiga, menentukan narasumber. Narasumbernya juga harus tepat. Misalnya, kalian mau mewawancarai tentang lingkungan yang ada di sekitar. Kalian mau mewawancarai siapa? Di lingkungan masyarakat, kepala desa ya, benar sekali ya. Kalau di lingkungan sekolah baru kalian tadi yang dikatakan Agus ya, kepala sekolah yang diwawancarai ya, itu baru tepat namanya ya. Sekarang yang keempat, Melakukan wawancara dengan bahasanya harus sopan seperti tadi yang Ibu ajarkan. Ibu, selamat pagi. Nah, sekarang saya mau mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bisa memberikan informasi? Nah, itu caranya. Tidak boleh gini, Ibu, boleh kita waktunya? Saya mau ada pertanyaan. Nah, salah ya. Itu bukan bahasa yang sopan ya. Sekarang yang kelima. menuliskan kembali hasil wawancara dengan bahasa yang baik dan Iya, nanti laporan informasinya itu harus ditulis kembali dengan bahasa yang baik dan benar. Ya, itu adalah teknik dan metode wawancara yang sudah kalian pelajari. Sebelum kalian terjun nanti mewawancarai teman kalian, teman kelompok kalian, sebelum itu, nah, kita ada kegiatan bermain peran. Nah, di kegiatan bermain peran ini kalian bisa nanti membuat bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan yang benar, bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri ya. Nah, itu nanti ada di kegiatan ini dia. Ayo bermain peran. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, kita akan melakukan kegiatan bermain peran untuk melatih kalian membuat kalimat tanya dan berkomunikasi secara aktif. Ya, itu dia tadi ya. Ibu akan nanti bagi kalian menjadi 3 kelompok. 1, 2, 3. Kelompok 1, 1, 2, 3. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Kelompok 3. Nah, nanti setiap kelompok itu mendapatkan tema yang berbeda. Nah, temanya itu adalah mengenai sumber daya alam. Kerusakan terhadap sumber daya alam yang terjadi di lingkungan sekitar ya. Itu adalah tema. Silakan kalian nanti bisa misalnya kerusakan yang terjadi di lingkungan sungai kalian yang tercemar. Nah, sungai kalian yang ada sekarang terlihat kotor apa tidak? Kotor. Nah, sekarang itu adalah bisa menjadi tema, salah satu temanya. Misalnya lagi yang kedua, ada pembakaran sampah yang terjadi. Itu adalah akibat dari melalaikan kewajiban terhadap sumber daya alam. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Kalian nanti bisa membuat tema apa saja, yang penting tetap berhubungan dengan sumber daya alam. ya kerusakan yang terjadi terhadap sumber daya alam. Ya, itu dia ya. Ibu akan menjadikan kalian itu 3 kelompok seperti yang Bu bilang tadi. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, biar tambah semangat lagi, ayo kita berdiri dulu. Silakan berdiri. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Lagi ayo kita berdiri. Itu ada games kan? Ya, ada games kan? Ya. Kalau ibu bilang ular, nanti tangannya
Ular itu Panjang. kebalikan dari kenyataan yang bilang tadi. Benar, tangannya saja kebalikan dari kenyataan. Ucapannya tetap kenyataannya ya. Tapi sekarang ulang. Ular panjang, semut kecil, gajah besar, ular panjang, semut Kecil. ya. Berarti sudah konsentrasi sekarang? Sudah, silakan duduk. Nah, karena sudah terbentuk menjadi 3 kelompok, ini dia sekarang kita akan bermain peran ya. Silakan pilih tema apa yang ingin kalian jadikan kegiatan bermain peran nanti ya. Silakan pilih temanya, coba didiskusikan dulu bersama temannya. Kalian mau mengambil tema apa? Silakan didiskusikan. Meluapnya air pada. Nah, sambil kalian berdiskusi untuk tema apa yang akan kalian ambil, nah, Ibu mau memberikan kalian lembar kerja peserta didik yang nanti kalian kerjakan di HP kalian masing-masing ya. Nah, Ibu kirimkan alamat linknya itu di HP kalian. Nah, ini alamat linknya nanti. Nah, bagaimana cara mengerjakan? Silakan dulu buka HP-nya. Dibuka HP-nya, Ibu kirimkan lewat WA group ya. Di sana ada lembar kerja peserta didik. Bentuknya nanti seperti ini, silakan dilihat dulu ke depan. Nah, silakan lihat dulu ke depan. Di sini ada sudah tampilan live worksheet. Ini adalah LHPD live worksheet yang akan kita kerjakan. Nah, begini nanti tampilannya di HP kalian. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik. Kalian ketikkan nama kelompok. Ini nama kalian, silakan dibuat di sini langsung di HP itu diketik. Misalnya namanya adalah Alexia. Nah, itu langsung bisa jadi ketik di sana ya. Seperti itu, seperti yang terlihat di layar. Sekarang kita scroll ke bawah lagi. Nah, itu adalah muatan PPKN. Sekarang kita scroll lagi, ada sudah kegiatan. Nah, ada gambar di sana. Silakan dilihat. Itu adalah gambar apa? Salah satunya adalah gambar orang menanam pohon. Silakan diketik langsung. Orang
kegiatan bermain peran bersama teman kelompok kalian. Nah, lembar kerja peserta didik itu juga sangat membantu kalian. Di sana nanti ada video yang membantu kalian bagaimana cara melakukan kegiatan wawancara dengan kalimat dan nada yang sopan. Sudah ditentukan temanya, Nak? Sudah. Sekarang Ibu tentukan, tolong jaga jarak ya, jangan terlalu dekat dengan temannya, jangan terlalu dekat. Sekarang Ibu tentukan siapa yang akan berperan di dalam kegiatan bermain peran kita. Nah, Ibu tentukan sekarang yang menjadi narasumber siapa dan yang menjadi nanti yang akan menjadi pewawancaranya siapa ya. Nah, sekarang di kelompok 1 siapa yang akan menjadi narasumber di sini? Narasumber. Nah, ceritanya aku yang menjadi narasumber. Yang wawancara siapa? Berarti Abdullah sama Aditya ya. Silakan. Nah, kalau kelompok 2 siapa yang akan menjadi narasumber di sini? Oke, Dewa Eka yang akan menjadi pewawancara di sini. Alexia sama Tania, silakan. Nah, yang di sini karena ada 4 orang berarti narasumbernya di sini siapa? Narasumber yang menjadi narasumber berarti Desa Nita narasumber ya. Berarti ada 2 narasumber nanti ya. Desa Nita sama Dayu Mari jadi narasumber. Wawancara berarti Dayu Dita sama Dede. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 10 menit lagi untuk menghafalkan skenario kalian untuk kegiatan bermain peran. Nah, Ibu sudah menata panggungnya di sini. Nanti silakan kalian maju ke depan. Setiap kelompok maju ke depan untuk memainkan perannya dengan rasa percaya diri ya. Nanti tolong semangat bermain peran, dihafalkan dialognya. Nah, tidak usah panjang-panjang, cukup kalimatnya itu jelas dan kalimat tanyanya itu dengan nada yang sopan nanti ya, dengan nada yang sopan. Terus kalimat tanya yang benar digunakan ya, jangan ngawur nanti, jangan asal buat aja ya. Sesuaikan nanti. Nah, di lembar kerja peserta didik itu ada video juga. Nah, itu sebagai contoh dan ada bayangan kalian bagaimana nanti untuk kegiatan bermain peran kita ya. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit lagi untuk menghafalkan dialognya. Setelah itu Ibu panggil kelompoknya satu-satu maju ke depan. Oke? Siap ya? Siap? Siap? Oke, semangat ya. Sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan. Oke, dialognya sudah apa? Ya, yang agak panjang silakan ya. Bagaimana kelompok 2 sudah bisa? Sudah mengerti caranya ya? Dialognya silakan dihafal bersama. Lihat ke depan temannya. Ayo yang masih menghadap ke belakang, silakan lihat dulu ke depan. Selamat pagi, apakah Bapak Fadlian Banjar di Desa Baleran? Ya, saya Fadlian Banjar di sini. Apakah saya bisa mewawancarai Bapak? Ya, bisa, mumpung saya tidak sibuk. Kami lihat ada banyak pembakaran asap pembakaran sampah dan baunya tidak sedap. Menurut Bapak apa yang mungkin terjadi? Karena itu masyarakat. Oke, tepuk tangan. Berarti coba lihatkan sama temannya. Itu temanya adalah mengenai Polusi udara di Baleran. oke, polusi udara yang terjadi di DKI Baleran. Hujat ya, sudah berani maju. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu ke temannya. Tepuk tangan. Oke, good. Sudah berani maju pertama kali. Ibu kasih kalian nih bintang buat kelompok kalian, silakan ambil bintangnya. Silakan. Oke, sudah. Yang maju pertama kali yang sudah berani, Ibu sangat apresiasi sekali. Jangan takut salah, jangan takut kalian bakal benar sudah
kalian Banjar dan Kali Belodan? Ya, saya melihat kalian Banjar di sini dan ini wakil saya. Iya, saya adalah wakil ibu kaliannya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Bolehkah kami mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh, saya tidak di sini kali ini. Terima kasih. Tadi yang masih bingung kata-katanya apa ya, kalimatnya apa. Nah, sekarang coba kalian latih lagi yang lebih semangat dan menjiwai lagi, jangan apa yang terjadi di daerah dan kayu dan benar. Nggak boleh seperti itu ya, nadanya tepat. Bagaimana menurut Bapak? Nah, seandainya peran kalian itu memang beneran kalian menjadi, nah ini menjadi siapa yang menjadi ibu kepala desa tadi? Ibu kepala desa. Nah, ibu kepala desa beneran sebagai ibu kepala desa ceritanya menjiwai sebagai ibunya ya. Ini wakilnya menjiwai, harus menjiwai, jangan sekedar bicara aja ya. Dengan nada yang tepat dan kalimatnya yang tepat, kalimat tanyanya yang benar juga ya. Sekarang coba, nah kelompok 1 silakan maju, mainkan perannya. Nah, sekarang di sini namanya apa? Coba lihat ke depan semua sekarang. Temanya apa? Pencemaran sungai di kawasan Sunil. Oh, pencemaran sungai di kawasan Sunil. Silakan dimulai. Satu, selamat pagi Pak. Apakah Bapak kuliah di Banjar Sunil? Ya, saya kuliah Banjar di sini. Pak, apakah kami Pak, bolehkah kami meminta waktunya sedikit untuk mengajukan beberapa pertanyaan? Ya, tentu. Mumpung saya tidak ada kerjaan. Terima kasih. Setelah yang saya lihat dari pencemaran sungai Dawo, airnya kotor dan banyak dan berbau dan juga banyak sampah di sana. Apakah yang penyebab itu? Karena banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan kotoran dari limbah ternak dibuang juga ke sana. Bagus sekali, ya, bagus sekali. Sudah dialognya semakin sempurna, sudah semakin menjiwai. Nah, sekarang dari sudah yang ditampilkan oleh teman-temannya, bagaimana menurut kalian? Apakah kalimat yang digunakan itu sudah tepat? Kalimat tanyanya sudah tepat? Bagaimana, ada kekurangan kira-kira dari apa yang sudah kalian tampilkan? Ada kekurangan di sana kira-kira? Mungkin kurang percaya diri lagi ya, kurang percaya diri, terus gitu kurang menjiwai. Nah, jangan menganggap diri kalian sebagai siswa, anggaplah diri kalian memerankan menjadi siapa yang ada di dialog tersebut, menjadi narasumberkah atau dia menjadi seorang kepala desa. Silakan perankan itu, kalian berperan menjiwai sesuai dialog itu. Nah, coba kita mulai ulang lagi. Ayo, sekarang ulang lagi melatih diri kalian. Silakan melatih dirinya. Nanti ibu maju suruh kalian lagi 5 menit lagi. Silakan latihan dulu lagi bersama temannya. Yang tadi kekurangannya kurang lagi percaya diri mungkin dan menjiwai lagi. Gunakan kalimat dengan nada yang tepat ya. Silakan dilatih dirinya lagi. 5 menit lagi kita maju ya. Panggil lagi kalian untuk maju ke depan. Nama temanya pencemaran sungai di kawasan Sunil. Swastiastu, selamat pagi Pak. Apakah Bapak kuliah di Banjar Sunil? Ya, saya kuliah Banjar di sini. Pak, apakah ada membawa sampah atau waktunya sedikit? Pertanyaan, saya mumpung tidak mempunyai pekerjaan. Terima kasih. Semua saya sudah lihat tentang pencemaran sungai dan kotoran dari limbah ternak itu juga dibuang ke sana. Baiklah Pak, terima kasih. Silakan sama-sama.
Bayi Dolotan. Ya, saya Priyan di sini. Dan ini wakil saya. Ya, saya adalah wakil Dian. Dian dan Dolotan. Apakah kamu bisa bertanya sebentar? Bisa, menurut saya tidak ada kerjaan. Terima kasih. Senang sekali saya melihat. Lakukan lagi, dimulai lagi ya perannya supaya. Silakan Kak. Bagaimana tadi? Sudah bisa memainkan peran dengan baik? Sudah dijiwai? Nah, tadi kalian sudah menggunakan kalimat tanya yang benar dengan nada yang tepat. Nah, sudah semakin percaya diri sekarang. Sudah bisa sekarang bertanya dan berkomunikasi dengan temannya? Dengan baik dan lancar? Sudah sangat bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu semua untuk kalian. Bagus, sudah bisa mengulang kalimat tanya yang benar sekarang. Nah, untuk kegiatan berikutnya, silakan didengar dulu kelompok yang paling belakang, hadap ke depan dulu semua. Kegiatan berikutnya, kita akan melakukan wawancara secara langsung sekarang bersama teman kelompok lain. Nah, misalnya kelompok 2 silakan wawancarai temannya di kelompok 1 dan kelompok 1 lagi bertanya dengan kelompok 2. Silakan bertanya mengenai akibat jika kita tidak menjaga kewajiban terhadap sumber daya alam. Nah, silakan sekarang ambil buku tulis kalian dan pulpennya. Silakan bertanya dengan temannya sekarang. Nah, apakah jawaban dari narasumber kalian yaitu teman kelompok lain dan kalian menjadi wawancara? Silakan buat pertanyaan mengenai akibat jika tidak melaksanakan kewajiban terhadap sumber daya alam. Ya. Nah, sekarang coba kelompok 2 silakan. Satu orang wakilkan, satu orang silakan berdiri. Satu orang saja silakan berdiri. Kalian mau tanya kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Nah, silakan kelompok 3. Kelompok 3 coba berdiri, maju ke depan. Satu orang yang mewakilkan cukup. Nah, sekarang kelompok 2 wakilkan satu orang. Wakilkan satu orang. Silakan. Ambil bukunya deh.
3 juga sudah, nomor 1 sudah. Tepuk tangan lagi. Ya, hari ini berarti kegiatan wawancaranya sudah berakhir. Nah, sekarang pertanyaan yang tadi itu mengenai wawancara kalian mengenai akibat jika tidak melaksanakan kewajiban terhadap apa? Sumber daya alam. Nah, sekarang Ibu bahas materi yang tadi. Ini dia, materinya yaitu apa sebenarnya kewajiban kita sebagai manusia terhadap sumber daya alam. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari yaitu yang pertama Mengurangi kegiatan yang tidak menghabiskan sumber daya alam. nah, yang kedua Memanfaatkan teknologi yang tidak juga. bagus, yang ketiga menjaga. Oke, yang berikutnya ya, yang terakhir menggunakan energi. Nah, sudah pintar semua ya. Sekarang itu kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Nah, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita untuk menjaga alam semesta kita, otomatis kita nanti akan mendapatkan hak kita untuk memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri. Apa yang bisa kita manfaatkan? Yang pertama yaitu sumber daya alam yang diperbarui maupun tidak diperbarui itu berguna bagi kelangsungan hidup kita. Nah, hak untuk memanfaatkan sumber daya alam bisa kita rasakan secara langsung. Contohnya, petani. Petani apa yang dihasilkan? Padi itu bisa kita langsung rasakan manfaatnya. Hasil olahan padi itu kita konsumsi itu menjadi nasi. Itu bisa kita rasakan manfaatnya. Itu adalah kewajiban dan hak kita terhadap sumber daya alam. Sudah mengerti? Sudah, oke, good job kalian ya. Tepuk tangan semua. Baiklah anak-anak, tadi sudah melakukan wawancara bersama temannya? Tadi kalian sudah melakukan wawancara mengenai akibat tidak menjaga kewajiban terhadap sumber daya alam. Nah, laporan dari hasil wawancara kalian silakan nanti dibuat seperti ini, seperti yang ada di depan laporan hasil wawancara. Nah, itu dikerjakan di rumah, nanti laporannya kirim ke Ibu di Gmail pribadinya Ibu ya. Nah, untuk itu berarti pembelajaran berikutnya kita akan belajar subtema 2 pembelajaran 5 ya. Siap-siap untuk itu, silakan. Ingat itu dikerjakan, itu contohnya sudah ada di buku siswa kalian ya. Silakan itu dilihat nanti seperti yang ada di depan. Hari ini bagaimana perasaan kalian? Senang lagi. Bagaimana? Semangat. Nah, untuk itu apakah yang kita pelajari hari ini apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama yaitu hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Bagaimana kita menjaga dan melestarikan sumber daya alam ya. Kalau kita menjaga dan melestarikannya, melaksanakan kewajiban, berarti siapa yang untung adalah manusia itu sendiri juga yang bisa nanti memanfaatkan sumber daya alam itu. Yang kedua, kita belajar Menggunakan energi alternatif. yaitu adalah salah satunya dengan menggunakan energi alternatif. Itu juga bisa, salah satunya kita bisa menjaga kelestarian lingkungan. Nah, sekarang apa saja yang kita pelajari lagi? Yang kedua yaitu kegiatan bermain peran. Yang ketiga Wawancara. yang melakukan kegiatan wawancara mengenai akibat tidak menjaga kewajiban terhadap sumber daya alam. Nah, sekarang sudah mengerti? Sudah mengerti tentang materi kita hari ini? Sekarang biar kalian lebih paham lagi, coba Ibu tanya jawab sekarang ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh
kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Nah, sekarang karena kalian sudah mengerti, sudah memahami semua materi kita, nah, Ibu kasih sekarang tes evaluasi untuk mengukur sejauh mana sudah kalian mengerti materi kita hari ini. Silakan isikan nama, nomor absen dan kelasnya ya. Silakan dijawab. Ingat identitasnya ya. Sudah semua dapat ya? Sudah, silakan ditulis nama, kelas, dan nomor absen. Silakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab. Di sana ada 10 pertanyaan. Silakan pilih mana jawaban yang paling tepat. Baiklah, karena 10 menit sudah berlalu, bagaimana, sudah selesai semua? Sudah. Silakan dikumpulkan, Ibu akan ambil tesnya. Kalian tetap ada di bangku kalian. Ibu yang ambil tesnya ya. Baiklah, karena tadi tes evaluasinya sudah dikerjakan, kalian sudah mengumpulkan tesnya. Untuk kegiatan hari ini sudah berakhir, tetapi sebelum itu kita akan menyanyi lagu daerah terlebih dahulu. Ya, sekarang silakan berdiri. Nah, ini lagu apa? Meong Meong. Nah, sekarang silakan dengarkan dengan baik. Silakan goyang. Sama-sama ya. Ini lagu Meong Meong ya. Ini adalah salah satu lagu daerah di Bali. Meong meong, ale jadi kure, pikul gede-gede, kue mama-mama, kawasan berusuke. Meong meong, ale jadi kure, pikul gede-gede, kue mama-mama, kawasan berusuke. Nah, itu ya. Meong meong, ale jadi kure, pikul gede-gede, kue mama-mama, kawasan berusuke. Bagaimana lagunya tadi? Menyenangkan? Semakin semangat lagi? Nah, sekarang coba kita tepuk semangat lagi sebelum pulang agar tetap semangat walaupun masa pandemi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, hebat sekali. Good job untuk hari ini. Silakan duduk dulu. Nah, untuk hari ini kegiatan belajar kita sudah berakhir. Nah, sebelum kalian pulang, karena tadi sudah banyak kegiatan yang kita lakukan, ingat sebelum pulang cuci tangan terlebih dahulu, pakai hand sanitizer, maskernya tetap digunakan ya, jangan ditukar sama temennya, nanti di jalan kalian tukar-tukar masker, nggak boleh ya. Nah, itu untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri segala sesuatu, tadi di awal kita mulai kegiatan dengan berdoa. Jadi untuk mengakhiri segala sesuatu, kita juga lakukan dengan
sebelum kalian nanti dijemput, silakan tunggu dulu di sini. Jangan pulang dengan orang yang kalian tidak kenal ya. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Mulai dari barisan 1, silakan. Lanjutkan, silakan.